Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana diri seorang insan pulang dan kembali menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan dosa, lalu status dirinya di hadapan Allah sebagai seorang kafir, sebagai seorang yang fasik, sebagai seorang yang munafik, zindik, bahkan murtad, maka Allah katakan fa innalahu jahannam. Maka Allah akan lemparkan dan Allah akan benamkan dirinya itu di dalam neraka jahanam. Bila mana Allah telah lemparkan dan Allah benamkan dirinya di dalam neraka jahanam karena ia pulang dan kembali menghadap Allah itu dalam keadaan berdosa, maka keadaan dirinya, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Keadaan dirinya di dalam neraka jahanam itu mereka tidak mati di dalamnya supaya bisa merasakan azab yang berkekalan dari apa yang telah mereka perbuat. Wala yahya, dan mereka juga tidak hidup sehingga mereka tidak kembali lagi ke alam dunianya. Wa may ya'tihi mu'minan, akan tetapi kata Allah, siapa di antara hambaku yang pulang dan kembali menghadap kepada aku, lalu ia mengenal akan diriku, dia bermahabbah dengan aku, dia bermanja-manja dengan diriku, sehingga ia di mata aku menjadi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang arifin, maka mereka pun Allah akan angkat derajatnya pada maqam yang tertinggi. Inilah Bapak Ibu yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dan menyikapi dari setiap apa yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Sehingga apabila itu terjadi pada diri kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Tentu kita akan kembali kepada Allah itu mesti dalam keadaan fitrah dan suci. Namun untuk pulang dan kembalinya kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci, kita mesti melakukan namanya dengan taubat. Lalu bagaimana cara taubat? Bagaimana cara kita membersihkan akan diri kita ini? Inilah yang akan kita kaji untuk lebih dalam lagi supaya kita paham bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah itu. Diri kita betul-betul kayaumin waladathu umuhu, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita tuliskan di dalam media papan tulis kita ini ya firman Allahnya. Kita coba dulu Bapak Ibu untuk membacanya. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu biha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Kita coba terjemah Bapak. Innahu may ya'ti rabbahu, sesungguhnya
barang siapa yang datang ya kembali menghadap Rabbnya mujriman, dalam keadaan berdosa, penuh dengan dosa, fa innalahu jahannama, maka sesungguhnya bagi dirinya yang berdosa itu jahanam, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. La yamutu fiha, dia tidak mati di dalam neraka itu, wala yahya, dan dirinya juga tidak hidup. Wa may ya'ti mu'minan, dan barang siapa yang datang kembali menghadap Allah mu'minan, di mana ia beriman, qad amila sholihat, kemudian dia beramal soleh, fa ulaika lahum darajatul ula, maka bagi mereka itu darajatul ula, kami angkat derajatnya pada tempat yang tinggi, kata Allah. Jadi firman Allah ini Bapak Ibu ya, memberikan suatu kabar naziroh kepada diri kita, peringatan. Siapa yang datang menghadap Allah, yang mana dirinya kembali kepada Allah itu dalam keadaan mujriman, dalam keadaan dosa, sehingga di hadapan Allah dia dikatakan Allah sebagai orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang zindik dan murtad. Fa innalahu jahannam, maka tidak ada tempat bagi dirinya melainkan tempat dirinya itu adalah neraka jahanam. Sekarang jikalau itu terjadi pada diri kita Bapak Ibu, lalu bagaimana jalannya kita itu untuk membersihkan diri kita? Bagaimana jalan taubatnya kita? Ini yang mesti kita pahami sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Kenapa mesti itu kita perhatikan Bapak Ibu? Karena Rasulullah itu memberikan ya suatu kabar kepada diri kita ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat, hanya dinilai adalah akhir kesudahannya. Akhir kesudahan hidup itulah letaknya takdir itu Bapak Ibu. Husnul khotimahnya kita atau sul khotimahnya kita itu adalah akhir kesudahan. La yanzuru bi kasratis shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Ya. Tidak dilihat banyaknya ibadah kita, tidaklah dipandang banyaknya ibadah sholat dan puasa kita, akan tetapi baru dilihat, baru dinilai ibadah sholat dan puasa kita serta ibadah sunnah yang lainnya adalah akhir kesudahan hidup kita itu. Itu yang menentukan takdir itu. Jadi kalau dikatakan husnul khotimah atau sul khotimahnya itu letaknya di gorgir nih. Gorgir itu Bapak Ibu pada saat ruh itu udah sampai di tenggorokan ini ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innallaha yaqbalu taubatan minal mu'min malam yughargir. Allah itu masih mau menerima taubat hambanya sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Tenggorokan itu yughargir. Ya, jadi kalau udah sampai di tenggorokan, la afwan la, udah tertutup namanya pintu tobat di sana. Makanya kita lihat ya, Fir'aun yang ditenggelamkan ya, di dalam lautan merah. Dia bertobat Bapak Ibu. Ya, tobat Fir'aun itu Bapak Ibu, akhir kesudahan hidupnya tobat. Tapi tobatnya itu yugorgir. Tobatnya itu sudah sampai di tenggorokannya nih ya. Kayak gitu. Dia tobat. Tapi apa kata Rasul? Tobat yang sudah sampai di tenggorokan napasnya ini, itu tidak ada artinya. Tak ada gunanya lagi, tak ada manfaat dan faedahnya. Tak diterima Allah tobatnya Bapak Ibu. Karena sudah sampai di tenggorokan. Ya. Namun kita sebagai seorang mukmin, ya Allah dah titipkan kepada diri kita ini kecerdasan rohani dan akal fikir.
Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu bagaimana kita pulang dan kembalinya nanti kepada Allah kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Anak yang terlahir dari rahim ibunya, Bapak Ibu, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan ma'rifat, yang mana rohaninya, kalbunya, diri dan jiwanya belum dirantai, belum dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikirnya. Dia dalam keadaan fitrah di hadapan Allahnya. Begitu hendaknya kita itu pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah itu. Nah, disinilah kita mesti melakukannya, mempersiapkan diri bagaimana diri kita itu betul-betul dalam keadaan fitrah, suci dan kembalinya. Karena ini yang diingatkan Allah kepada diri kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang. Tapi ingat kata Allah, siapa yang lebih dahulu datang dan kembalinya menghadap aku masing-masing dan sendiri-sendiri atau surang-surang, maka kembalikanlah dirimu menghadap kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Begitu Allah mengkhabarkan kepada diri kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk curahan belayan kasih sayangnya Allah kepada diri kita ini. Nah, maksudnya apa? Walaupun Allah yang buat neraka, Allah yang punya neraka, tapi Allah itu tidak rela, tidak suka kalau ada hambanya itu mampir ke dalam neraka. Jadi kalau pingin ya ke surga tuh ajan singgah pulau beli oleh-oleh di neraka tuh, langsung sela ya gas ke surga tuh. Ini mesti pahami. Ya, supaya kita itu betul-betul dalam keadaan selamat pulangnya. Karena yang kita cari itu bagaimana kita ini pulang dan kembali dalam keadaan selamat. Ya. Yang mana harta kita, anak-anak kita, yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini, nanti di akhirat, kata Allah. Pada hari itu, kata Allah, harta yang kamu punya, anak yang kamu miliki, tidak ada lagi memberikan manfaat dan faedah, kecuali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Ini Allah katakan ya. Orang-orang yang datang menghadap aku dalam keadaan hatinya itu tidak tertawan dan terantai oleh nafsu dan dunianya di waktu hidup di alam syahadah ini. Inilah orang yang selamat itu, yang Allah jelaskan. Makanya pada saat kita merasa diri kita ini berdosa, kita mesti melakukan namanya taubat. Lalu yang dikatakan dosa itu apa, Bapak Ibu? Nah, ini kita coba memahaminya. Yang dikatakan mujriman, yang dikatakan dosa itu, kata Nabi, ujuduka zanbun. Yang dikatakan dosa itu adalah adanya keakuan dirimu itu adalah dosa. Jadi adanya keakuan diri kita yang merasa bahwa kita merasa punya wujud, ya, itu adalah dosa. Padahal diri kita ini tiada wujud. Diri kita ini di hadapan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Diri kita ini di hadapan Allah itu, Bapak Ibu, ya, itu adalah tiada. Kalaulah diri kita di hadapan Allah adalah tiada, maka diri yang tiada itu sebenarnya itu adalah diri yang tuli, diri yang buta, diri yang bisu, diri yang bodoh, diri yang lemah, diri yang papa, dan diri yang mati.
Inilah diri kita sebenarnya yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayaku, tidak ada kudat dan iradatku, ya. Tidak ada samaku, tidak ada basarku, tidak ada kalamku, tidak ada ilmu kudat iradat dan hayatku, melainkan yang ada, yang wujud hanyalah Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, maka yang sama itu dirinya, yang basar itu dirinya, yang kalam itu dirinya, yang ilmu kuda iradah dan hayat itu tiada lain adalah dirinya Allah. Kalau Allah sudah mengutarakan akan rahasia dirinya kepada Bapak Ibu, bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang hidup, dirinya cuma yang melihat, mendengar dan berkata, lalu kita merasa di hadapan Allah diri kita wujud juga, pada saat itu kita sudah merampok haknya Allah itu. Kita sudah mencuri baju dan pakaian Allah. Mana haknya Allah yang kita curi? Mana haknya pakaian dan bajunya Allah yang kita pakai? Yang kita pakai, yang kita curi itu adalah pada saat kita mengatakan diri kita ini yang hayat, kita yang mengatakan diri kita ini yang hidup, kita mengatakan bahwa diri kita ini yang melihat dan mendengar, kita mengatakan bahwa diri kita ini yang berkata, kita yang mengatakan diri kita ini yang mengetahui kuasa dan berkehendak, dan kita mengetikot diri kita inilah yang wujud. Pada saat itu tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah menyandingkan diri kita kepada Allah. Kita sudah menyetarakan diri kita kepada Allah. Orang yang menyandingkan dirinya kepada Allah, orang yang menyetarakan dirinya kepada Allah, inilah orang yang merampok hak Allah itu. Inilah orang yang mencuri pakaian dan baju Allah itu. Ketika dia sudah merampok hak Allah, mencuri baju dan pakaian Allah, maka Allah katakanlah dirinya itu sebagai iblis. Dirinya sebagai iblis. Iblislah yang membantah, membangkang terhadap perintah Tuhan. Maka orang yang pertama kali membantah, membangkang perintah Allah itu adalah iblis. Pada saat iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, lalu apa jawaban iblis kepada Allah? Ya Allah, untuk apa engkau perintahkan aku sujud kepada Adam ya Allah? Bukankah engkau ya Allah khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin? Bukankah engkau ciptakan aku daripada api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Kalaulah kejadian aku engkau ciptakan daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah, ana khairu minhu, maka aku ya Allah, aku ini lebih baik, aku ini lebih mulia, dan aku ini lebih tinggi makom dan derajat aku ketimbang namanya Adam itu. Aku tidak mau sujud kepada dirinya ya Allah. Satu kali iblis membantah, membangkang terhadap perintah Allah Bapak Ibu, Allah campakkan dia dari surga ke alam dunia. Satu kali Bapak Ibu dia durhaka, satu kali dia membangkang perintah Allah, dikeluarkan Allah dari surga. Inilah kesombongan dan keangkuhan iblis Bapak Ibu. Tapi Ustadz katakan apa? Sesombong-sombongnya iblis Bapak Ibu, udah pernah dia menikmati fasilitas surga. Tapi sesombong-sombongnya kita nanti di dunia ini nggak bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamal pisamil khiyat, sehingga onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kalau onta tidak bisa masuk ke lubang jarum, maka itu artinya tidak ada harapan kita, putus harapan kita, pupus harapan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tak ada harapan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau onta bisa masuk ke dalam lubang jarum, ada kemungkinan tuh Bapak Ibu.
Begitulah Allah mengatakan, wa kadzalika najzi minal mujrimin. Demikian kami memberikan suatu balasan kepada orang-orang yang melakukan mujrimin, melakukan perbuatan dosa, kata Allah. Makanya kalau kita ada wujud keakuan diri kita, masih nampak diri kita ini yang merasa diri kita ini yang berbuat di hadapan Allah, mesti cepat-cepat kita hapuskan itu Bapak Ibu, supaya tidak terpandang, tidak tertilik lagi sebesar zarah pun akan keakuan diri kita ini di hadapan Allah. Itulah baru kita bisa selamat Bapak Ibu. Tapi masih terpandang juga oleh Allah, masih nampak juga oleh Allah, masih terlihat juga oleh Allah. Kitanya yang melihat, kitanya yang mendengar, kitanya yang hidup, maka itu dosa, kata Allah. Kamu sudah mengambil hak aku, kamu sudah merampok hak aku, kata Allah. Ini yang mesti kita sadari Bapak Ibu, bahwa diri kita itu betul-betul di hadapan Allah itu diri yang la haula wala quwata illa billah. Tak ada lagi sebesar zarah kudrat dan iradat kita, melainkan sebesar zarah yang ada pada diri kita itu nyatanya kudrat dan iradatnya Allah itu. Ini yang dipahami. Nah, jadi itu yang dikatakan namanya dosa. Nah, kalau itu yang dikatakan dosa, mana sebenarnya yang rentan pada diri kita ini yang kena dosa, yang mesti kita bersihkan? Lihat Bapak Ibu, yang rentan ya pada diri kita ini dosa. Yang pertama Bapak Ibu ya, yang rentan kena dosa pada diri kita ini, pertama adalah anggota tubuh. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga adalah ruh. Dan yang terakhir adalah sir. Karena tubuh, hati, ruh, dan sir ini disebut namanya diri insan tadi. Nah, diri insan. Insan. Kalaulah tubuh, hati, ruh, dan sir yang dikatakan diri insan, maka yang berbuat dosa ya kembali menghadap kepada Allah itu tubuh, hati, ruh, dan sir inilah Bapak Ibu. Ini yang mesti kita bersihkan. Yang pertama ya, cara membersihkannya Bapak Ibu ya, itu dengan jalan tobat. Tuh ya, dengan jalan tobat. Maksudnya, kalau tubuh kita ini berbuat dosa, bagados namanya. Arti bagados Ibu? Bagelimang dosa. Tidak bagelimang dosa, ada bagelimang dosa. Maka membersihkan batang tubuh ini dengan zikir la ilaha illallah. Ya, jadi cara membersihkan batang tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah. Ini yang disebut namanya dengan taubat. Tobat. Yang kedua, kalau hati kita ini kena dosa atau berdosa, maka cara membersihkan hati kita itu dengan zikir Allah. Allah. Inilah yang dikatakan namanya dengan inabah. Inabah. Ya, jadi membersihkan hati itu zikirnya Allah, Allah. Yang dikatakan namanya inabah itu. Kemudian yang ketiga, kalaulah ruh kita ini berdosa, jiwa kita ini berdosa, maka cara membersihkan ruh itu yaitu dengan zikir hu Allah. Itu zikirnya hu Allah. Ini yang dikatakan namanya dengan awabah. Awabah. Dan apabila sir kita juga kena dosa, berbuat dosa, maka cara membersihkan sir itu dengan zikir hu Bapak Ibu. Zikir hu. Inilah yang diajarkan oleh Allah itu. Ya, apa kata Allah kepada diri kita ini? Ya. Innakum zalamtum anfusakum.
bitikhazikumul ajlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum in kuntum bari'ikum fataba alaikum. Apa artinya Bapak Ibu? Kata Allah, innakum zalantum anfusakum, sesungguhnya dirimu itu kamu telah berbuat zolim, berbuat aniaya terhadap dirimu masing-masing. Apa yang menyebabkan kita telah berbuat zolim dan berbuat aniaya terhadap diri kita masing-masing? Itu disebabkan kata Allah, ya, bitikhazikumul ijlah, karena kamu kata Allah telah menyembah patung sapi, menyembah patung anak sapi, ya. Itulah yang menjadi sembahan kamu, itulah yang menjadi Tuhan kamu. Itu terjadi pada masa Nabi Musa Bapak Ibu. Tapi pada Nabi Muhammad, baginda Rasul, tidak lagi namanya dia menyembah, ya, patungnya anak sapi, tapi dia boleh jadi menyembah tulisan Allah. Siapa yang menyembah tulisan Allah, siapa yang menyembah asma Allah, siapa yang menyembah huruf Allah, itu sama artinya dia menyembah patung anak sapi, itu sama seperti kaumnya Nabi Musa. Dosa itu. Karena Allah mengatakan apa kepada hambanya? Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia sembah aku, kata Allah. Dia ingat akan diriku, tapi yang disembah dan diingatnya bukanlah aku. Yang diingatnya, yang disembahnya itu adalah lafaz Allah. Kalau ini yang kita katakan Allah, ini yang kita katakan Rabb, ini yang kita katakan namanya Abid, yang kita sembah, maka inilah yang dikatakan namanya kita telah menjadikan tulisan asma dan huruf Allah itu menjadi berhala-berhala di dalam hati dan pikiran kita. Karena tulisan dan asma Allah ini yang menjadi sembahan kita dalam hidup ini. Apabila itu terjadi pada dirimu, kata Allah, fatubu ila bari'ikum, maka cepatlah kamu tobat kepada aku, kata Allah. Jadi kalau tubuh ini berbuat dosa kepada Allah, jalannya adalah tobat, membersihkannya dengan zikir la ilaha illallah. Kalau hati kita ini berdosa di hadapan Allah, jalannya adalah dengan inabah. Cara membersihkan hati dengan zikir Allah, Allah. Kalaulah ruh kita ini juga berdosa, maka cara kembalinya kepada Allah ini yang disebut namanya dengan awabah. Zikirnya adalah hu Allah. Apabila sir kita juga berdosa, maka cara membersihkan sir itu adalah dengan jalan. Lalu bagaimana tobat yang sebenar-benarnya, kata Allah? Apakah cukup sekedar melapaskan kalimat la ilaha illallah? Apakah cukup kita sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah Allah, seperti yang kita lakukan barusan ini? Tidak, kata Allah. Cara tobat yang baik, kata Allah, cara tobat yang nasuha itu, kata Allah, faktulu anfusakum. Ini kata Allah, cara tobat yang diminta oleh Allah itu, Bapak Ibu, faktulu anfusakum, bunuhlah olehmu akan dirimu. Jadi tobat yang diterima oleh Allah itu bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, maka itulah yang lebih baik di sisi rohmu. Apabila kamu bunuh dirimu, maka itu lebih baik di sisi aku, di hadapan aku, kata Allah. Fataba alaikum, itulah taubat yang aku terima, kata Allah. Lalu bagaimana cara kita membunuh diri?
Apanya yang dibunuh? Nah, lihat. Hati-hati Bapak Ibu maminya. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu itu maksudnya bunuh keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Sedangkan yang dikatakan dosa tadi, apa kata Rasul? Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada itu dosa. Lalu cara menghilangkan wujud diri, bunuhlah keakuan wujud diri kita itu. Bagaimana cara membunuh akan keakuan diri kita itu di hadapan Allah? Akui Bapak Ibu, diri kita ini di hadapan Allah. Akui diri kita di hadapan Allah itu, diri kita itu tiada. Itu maksudnya. Akui diri kita di hadapan Allah, bahwa diri kita itu tuli, diri kita itu buta, diri kita itu mati. Setelah diakui diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini betul-betul mati, kita ini betul-betul tiada, betul-betul kita ini tuli dan buta, bisu, lemah, bodoh, maka ketika itu akui pula lah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud Bapak Ibu, Allah yang benar-benar wujud, maka yang sewujud itulah yang sama tuh. Yang wujud itu yang bersifat sama tuh. Kalau Allah dan kita akui betul-betul wujud, wujudnya mutlak Bapak Ibu, maka Allah itulah yang bersifat basar, Allah itu yang bersifat kalam, Allah itu yang bersifat ilmu, Allah itu yang bersifat kodrat, Allah itu yang bersifat iradat, dan Allah itulah yang bersifat hayat. Inilah namanya telah mati akan keakuan wujud dan sifat kita di hadapan Allah. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa yang telah kenal akan dirinya, sudah sadar dia bahwa dirinya di hadapan Allah itu maut, adalah mati, tidak berwujud, faqad arafa rabbahu bil hayati, maka disitulah dia mengenal dan menyadari bahwa Allah itulah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang sama basar kalam ilmu koda iradat itu hanya dia itu semata-mata. Anidah diserahkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Ya, udah diserahkan diri kepada Allah. Itu namanya orang yang telah berselindung namanya. Ya, orang yang betul-betul zahir dan batin itu dirinya sudah diserahkan kepada Allah. Tak ada dirinya lagi di situ yang terlihat, yang berbuat dan beraktivitas. Makanya sadari bahwa diri kita ini tiada berwujud dan tiada bersifat. Nah, sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat. Kalau kita dah sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat, maka yang berwujud dan bersifat itu hanya siapa? Allah. Hanya Allah lah yang berwujud dan bersifat itu. Ini dah dikembalikan diri namanya sebelum mati itu. Ini orang yang telah berselindung di hadapan Allah. Tak lagi mengambil hak Allah, tak lagi merampok hanya Allah, tidak lagi mencuri pakaiannya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu berselindung lah namanya Bapak Ibu. Orang berselindung itu tegaknya di muka atau tegaknya di belakang Bapak Ibu? Tegaknya di belakang. Kalau Bapak Ibu berselindung di tiang nih, yang nampak apa? Kalau Bapak Ibu berselindung di balik papan tulis ini, yang nampak? Kalau Bapak Ibu berselindung pada Allah, maka yang nampak? Yang nampak Allah. Maksudnya bagaimana itu? Maksud berselindung kepada Allah itu karena Allah yang bersifat wujud Bapak Ibu. Allah cuma yang bersifat sama basar, Allah yang bersifat kalam, Allah yang bersifat ilmu koda iradat,
maka serahkanlah wujud dan sifat kita ini ya kepada Allah. Serahkan wujud kita ini kepada Allah. Ya Allah, boleh kalau diitikadkan gitu. Ya Allah, aku ini tidak bersifat wujud ya Allah. Yang bersifat wujud itu hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tidak bersifat mendengar ya Allah. Aku tidak bersifat melihat ya Allah. Aku tidak bersifat berkata ya Allah. Yang bersifat melihat dan mendengar serta berkata itu hanya Engkau ya Allah. Aku tidak bersifat ilmu, kuda iradat ya Allah. Aku tidak bersifat hayat ya Allah. Yang bersifat kuda iradat dan hayat itu hanya Engkau ya Allah. Nah, itu itikad namanya. Itu jazam namanya. Itikad jazam itu sudah terpatri, sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu. Nah, sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri kita. Apa yang tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu? Yang tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu itu suatu kesadaran yang tinggi bahwa di hadapan Allah diri kita ini betul-betul tidak ada. Itu maksudnya. Sadar kita diri kita ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah. Tuh di dalam letaknya Bapak Ibu. Kalau sudah sadar kita bahwa pengakuan diri kita di hadapan Allah tak ada, hanya Allah cuma yang wujud, maka itu namanya Bapak Ibu udah berselindung, namanya itu udah diserahkan diri kepada Allah zahir dan batin tuh Bapak Ibu. Tak ada hak kita, tak ada milik kita lagi. Itu yang selamat tuh. Kalau diri telah diserahkan kepada Allah dan itu yang dikatakan selamat, maka di alam kubur tidak ada pertanyaan itu bagi Bapak Ibu lagi. Tak ada yang ditanya malaikat lagi Bapak Ibu. Apa yang mau ditanya lagi? Semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, itu hak Allah lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ditanya Allah. Apabila Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang punya hak, itu ditanya Allah tuh. Ya. Itu ditanya Allah tuh nanti. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah sebelum mati, bukan setelah mati, sebelum mati, itu mati dalam hidup. Tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu. Haknya Allah sudah dikembalikan kepada Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, apa yang mau diserahkan kepada Allah? Apa yang mau diserahkan kepada Allah? Dari sejak mula jadinya, diri Bapak Ibu ini tak pernah ada di hadapan Allah. Kalau diri kita ini sejak mula jadinya di hadapan Allah tidak pernah ada, lalu apa yang mau diserahkan kepada Allah? Tidak pernah ada mau diserahkan Bapak Ibu. Cuma ketika kita merasa diri kita yang punya, pada saat kita belum mengenal, kita belum paham siapa diri kita, lalu kita merasa diri kita ini yang hidup. Namun pada saat kita diberi Allah petunjuk, pada saat diberi Allah kita ini hidayah, dibimbing dan dituntun Allah kita ini, dibukakan Allah rahasia-rahasia diri kita, ketika itulah baru kita tersadar bahwa diri kita ini di hadapan Allah tak pernah ada. Ketika itulah baru kita akui di hadapan Allah. Baru kita minta maaf kepada Allah. Taubat namanya Bapak Ibu. Itu baru namanya orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha namanya Bapak Ibu. Taubat yang sebenar-benarnya. Jadi setelah kita bertobat, ya, bersihkanlah diri kita ini dengan zikir la ilaha illallah. Jadi membersihkan tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah. Bagaimana cara membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah? Ini mesti paham juga kita Bapak Ibu. Berilmu kita dalam berzikir. Kalau kita tidak berilmu dalam berzikir, juga tidak akan memberikan hikmah dan faedah buat diri kita Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita juga yang merasa nanti diri kita ini yang berzikir. Padahal la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang ingat. Melainkan yang berzikir dan ingat itu melainkan hanya Allah semata-mata. Namun apabila kita merasa diri kita berzikir, muncul dosa lagi tuh.
Aku berzikir 1 jam, 1 jam lah tuh dosanya tuh. Aku berzikir 2 jam, 2 jam dosanya tuh. Karena merasa akunya. Padahal yang dosa tadi apa? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang hidup. Lalu merasa dirimu yang berzikir. Itu dosa tuh. Makanya mesti berilmu dalam berzikirnya. Supaya apa? Supaya zikir kita itu betul-betul sampai kepada makna yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka dulu zikir tubuh. Nah, zikir tubuh la ilaha illallah. Jadi zikir tubuh la ilaha illallah itu untuk membersihkan tubuh jasmani kita ini. Ada 7 maqam, ada 7 lataif yang mesti dibersihkan di dalam diri kita ini. 7 makom yang ada pada diri kita ini disebut namanya 7 lataif. Ya, ini adalah wilayah-wilayah dosa itu, mesti dipahami di diri ini. Ya, yang pertama, ya, sebelah kiri, ya, susu sebelah kiri kita ini 2 jari di bawah susu sebelah kiri kita. Nah, kalian buat gambar ini, Bapak Ibu nih, ya. Ini namanya ya latifatul qalbi namanya. Nih di pas sini, Ustaznya. Ini latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu kalau yang fisiknya, ya, yang fisik yang bisa dilihat, itu yang disebut namanya dengan jantung. Sebut jantung, Bapak Ibu. Jantung. Bukan liver, tapi jantung. Apa penyakit yang ada pada latifatul qalbi? Zohirnya pada jantung. Yang ada pada latifatul qalbi ini penyakitnya, Bapak Ibu, ini adalah hawa, nafsu, cinta dunia, ya, sifat iblis dan sifat setan. Itu yang ada pada latifatul qalbi itu. Ya. Hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan. Yang kedua, 2 garis di bawah susu sebelah kanan kita. Nih. Ini yang disebut namanya latifatul ruh. Latifatul ruh itu kalau yang fisiknya disebut namanya dengan paru-paru atau rabu. Paru-paru. Apa yang ada penyakit di latifatul ruh itu? Yang ada penyakit di latifatul ruh ini namanya sifat tamak, atau bahasa kiasnya inilah penyakit sifat hewan ternak. Hewan ternak itu yang ada di sini. Yang ketiga, 2 garis di atas susu sebelah kiri kita. Ini yang disebut namanya dengan latifatus siri. Latifatus siri itu letaknya sifat hewan buas, Bapak Ibu. Hewan buas, binatang buas. Sifat amarah, sifat dendam, ya, tanpa kusumatnya. Jadi dendam kusumat. Ya, 7 turunan tuh. Itu siri. Itu yang disebut secara fisiknya adalah liver. Liver. Liver yang dikatakan hati itu, Bapak Ibu. Ya. Bukan livernya jantung. Jantung dengan liver beda, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, ya, 2 garis di atas susu sebelah kanan kita ini yang disebut namanya latifatul khafi namanya. Latifatul khafi itu secara fisiknya ini yang disebut namanya dengan limpa. Limpa atau bahasa Minangnya limpo. Penyakit apa yang ada pada latifatul khafi? Ya, latifatul khafi ini di sini bersarangnya penyakit munafik. Munafik. Kemudian Bapak Ibu yang di tengah nih, tengah dada kita nih, dari tengah sampai pusat, ini yang dikatakan namanya latifatul akfa.
Latifatul akhfa itu secara fisiknya ini yang disebut namanya dengan empedu. Empedu. Penyakit apa yang ada pada latifatul akhfa itu? Penyakit yang bersarang pada latifatul akhfa ini disebut namanya sifat takbur. Sifat ujub dalamnya itu. Kemudian di antara dua alis, ya, dua alis nih. Ini yang dikatakan namanya latifatun nafsun natiqah. Secara fisiknya latifatun nafsun natiqah itu ini yang disebut namanya dengan otak. Ya. Nah, ini di otak itulah sifat namanya panjang angan-angan tuh. Panjang angan-angan. Atau namanya tulul amal. Ya, kemudian seluruh tubuh. Seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku nih. Ini yang dikatakan namanya latifatu kullu jasad, namanya Bapak Ibu. Kullu jasad. Itu kullu jasad. Kalau udah kullu jasad Bapak Ibu, ini penyakit kita itu sudah menjadi kanker namanya itu dah. Sudah menjalar seluruhnya. Ini yang dibersihkan tadi dengan zikir la ilaha illallah. Jadi untuk membersihkan tubuh itu yang berdosa, zikirnya adalah la ilaha illallah. Cara membersihkannya adalah dengan zikir la ilaha illallah. Membersihkan tubuh jasmani ini dengan zikir la ilaha illallah, makomkanlah kalimah zikir itu. Kalimah la itu Bapak Ibu, makomnya di pusat. Di pusat di makomnya. Sentralnya, ya, simpulnya batang tubuh di pusat nih, ya, kunci dengan kalimah la di situ. La itu la tauhid itu, ya. Kemudian, yang dada kanan kita nih, ini kalimah ilaha, ilaha. Jadi la ilaha. Kemudian illa, illa ini dia ubun-ubun nih, illa. Illa dia ubun-ubun. La ilaha illa. Ubun-ubun jatuhnya. Allah itu pada susu sebelah kiri kita, dada sebelah kiri kita, baru Allahnya diunjam di sini. Jadi cara perputaran zikir kita Bapak Ibu seperti perputaran jarum jam itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi supaya kita fokus Bapak Ibu, pejamkan mata kita. Ya, pejamkan mata supaya kita tuh bisa fokus melewati lintasan-lintasan namanya lataif tadi itu. Ya. Jadi dihunjamkan la ilaha illallah. Agak keras sedikit Bapak Ibu. Agak keras. Kenapa? Sebab kalaulah batang tubuh kita ini belum pernah berzikir dia, kalau lembut kita berzikirnya Bapak Ibu belum terbongkar, belum tanggal, belum roboh namanya penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita itu. Ya, sifat harimaunya, sifat hewan ternaknya, ya, sifat kengkongnya, mesti kuatkan dikit. Dihunjam la ilaha illallah, la ilaha illallah, hunjam dia. Setelah kita bersihkan dengan berzikir la ilaha illallah 5 menit, 10 menit, maka pada saat itu ganti zikir Bapak Ibu, ya, dengan zikir Allah. Zikir Allah itulah zikir untuk membersihkan hati kita. Jadi ketika kita mengamalkan zikir Allah, wajah Bapak Ibu itu diarahkan, dihadapkan ke dada sebelah kiri sambil pejam mata, dihadapkan. Sebut Allah, Allah, Allah. Ini Allah katakan, waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Rabbmu, ya,
nama zat Tuhanmu Allah, dah mati. Mungkin sudah 5 menit pula Bapak Ibu, atau 10 menit. Maka ganti dengan zikir nafas. Nah, jadi zikir nafas itu, ya, itulah hu Allah. Jadi hu Allah itu membersihkan namanya nafas jiwa itu. Nah, ketika kita berzikir nafas Bapak Ibu, zikir ruh namanya, tetap wajah kita itu ke sebelah dada kiri kita, namun dirasakan turun naik napas tuh. Nah, waktu dia naik hu, ketika dia turun Allah, namun dia tidak dilafazkan, tidak dibunyikan, dengan rasa Bapak Ibu. Nah, dirasakan, jangan dibunyikan, disuarakan. Nah, itulah cara membersihkan zikir ruh itu. Nah, kemudian zikir sir. Nah, itu rahasia. Jadi untuk membersihkan dosa sir kita itu dengan zikir hu. Nah, zikir hu itu cara membersihkan rahasia diri kita itu. Nggak ada lapasnya lagi. La sautun wala harpun. Hu itu artinya dia. Dia yang siapa? Dianya Allah semata-mata. Jadi maksudnya dia Allah semata-mata itu cukup Bapak Ibu diam. Diam itu paham, sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa yang wujud, segala yang ada itu hanya dia semata-mata. Itu yang diam tuh. Itu yang katakan daimun. Ha, daimun. Daimun. Ya, atau sama dengan diam. Diam, daimun, diam. Itu dia maksudnya. Paham tuh. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menyebut, cukup memahami dan menyadari bahwa segala yang dilihat itu yang hu. Hanya Allah. Itu maksudnya tuh. Segala yang didengar, bunyi apapun lah, anak nangis, kipas, motor, mobil, itu yang hu. Segala yang diraba, segala yang dipikirkan, semua gerak, semuanya itu hu itu. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi itu. Makanya cukup diam Bapak Ibu. Diam itu paham maksudnya. Tak perlu lagi disebut-sebut. Contoh kata Ustadz. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mik. Nah, nyata tak nih? Nah, wujud nak nih? Terang jelas? Nah, kalau ini mik ini wujud, nyata, terang, jelas. Andai kata Bapak Ibu cukup diam saja, tidak menyebut itu mik itu nyata, mik itu jelas, diam saja Bapak Ibu, tidak ngomong, apakah mik ini tetap nyata, tetap wujud, terang, jelas? Tetap nyata, wujud, dan terang Bapak Ibu serta jelas. Walaupun kita diam, yang mik ini tetap wujud. Walaupun kita tak ngomong mik, yang mik ini tetap nyata, terang, dan jelas. Itulah maksudnya zikir hu itu. Cukup paham kita bahwa Allah itu segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri. Ya. Segala yang dipandang itu kenyataan dirinya. Ya. Segala yang ada itulah kenyataan dirinya. Itu yang zikir hu itu. Atau disebut juga namanya zikir sirul asrar. Ini yang dikatakan namanya zikir la sautun wala harpun. Tidak ada suara lagi, tidak ada huruf dan kata lagi, diam. Pada saat itu diri Bapak Ibu sudah bersih namanya itu. Itulah orang yang berkekalan bersama Allah itu. Itu yang sebenarnya zikir. Jadi kalau kita sudah sadar yang sebenarnya zikir itu adalah diam, yang sebenarnya zikir itu adalah paham, yang sebenarnya zikir telah mengerti bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada, walaupun tidak disebutkan la ilaha illallah, walaupun tidak dilapaskan Allah Allah,
Walaupun tidak dirasakan dengan Allah, memang dia telah wujud, memang dia telah nyata, memang dia telah terang dan jelas, memang dialah yang semata-mata ada. Andai kata dilafazkan pun dengan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah ini untuk menyatakan dan menjelaskan la maujud illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan hanya Allah semata-mata. Sama dengan mik ini tadi Ustaz bilang. Walaupun tidak disebut ini mik, walaupun ini tidak dikatakan ini mik, diam saja kita, ini sudah mik, ini sudah nyata. Kalaupun dinyatakan ini mik, dinyatakan juga ini mik, kata-kata mik yang kita ungkapkan melalui lisan itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah nyata, barang yang sudah wujud, barang yang sudah jelas. Andai kata pun tak disebut, dia juga telah nyata dan wujud jelas juga Bapak Ibu. Itu mesti memahami. Lalu bagaimana supaya diri Bapak Ibu tidak lagi dosa? Jangan ada di situ diri kita yang merasa diri kita yang berzikir di situ. Kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang berzikir, itu artinya Allah lah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Memang dia cuma yang wujud. Allah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Yang Allah itu aku. Yang suci itu aku. Yang terpuji itu aku. Yang besar itu aku. Yang wujud itu juga aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti berzikir menghapuskan dosa, rupanya terbalik. Bertambah dosa kita kalau kita tak berilmu tadi. Masih ada wujud kazanbunnya Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Itu yang dikatakan namanya keluar dari keakuan diri. Ini yang disebut namanya mati sebelum mati. Mati sebelum ajal, mati di dalam hidup. Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri. Kita lihat Bapak Ibu cara mematikannya secara itikad, secara jazam. Tubuh kita ini kan ada tubuh, ada hati, ada ruh, ada sir. Kita lihat sampai kita kepada makna yang sebenarnya. Lihat nyatanya gerak tubuh, ya kan? Ya, itu sebenarnya karena ada hati. Nyatanya gerak tubuh itu sebenarnya nyatanya gerak hati. Ya. Kalau kita tidak memandang kepada hati, tetap kita mengatakan tubuh inilah yang bergerak. Ya, tubuh inilah yang berbuat. Tapi setelah kita tilik ke dalam Bapak Ibu, matikanlah gerak tubuh itu, ya. Maka ketika itu barulah nyatanya gerak perbuatan hati kita itu. Yang kedua, matikan pula gerak hati itu, maka yang nyata adalah ruh. Jangan lagi ada merasa hati itu yang punya gerak. Hati itu yang bergerak, hati itu yang berbuat. Nyatakan dia di dalam itikad kita bahwa hati ini bergerak, hati ini berbuat, hati ini berkehendak, itu karena ada ruh. Ruh ini yang sebenarnya, yang diri Bapak Ibu tuh. Setelah kita paham yang diri Bapak Ibu itu adalah ruh, matikan lagi ke dalam, nyatakan lagi ke dalam bahwa nyatanya gerak itu sebenarnya adalah sir, rahasia. Bukan ruh lagi Bapak Ibu. Ya diri Bapak Ibu itu dikatakan sir. Siapa sir itu? Sir itu yang disebut namanya dengan nur. Disebut namanya dengan nur. Nyatakanlah bahwa yang bergerak, yang berbuat itu adalah sir,
Sir itu adalah nur. Dah paham kita bahwa yang bergerak dan berbuat pada diri kita itu adalah nur. Itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Nah, itu yang disebut Nur Muhammad. Lalu tikot lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Ini yang dikatakan. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini langsung daripada zat Allah. Alam dan diri manusia ini langsung daripada aku. Jadi setelah kita paham bahwa Allah itulah sebagai sumber gerak, maka nyatalah sumber gerak itu senyata-nyatanya itu pada perbuatan tubuh ini. Itu dia Bapak Ibu. Ya, nyatalah perbuatan Allah itu pada perbuatan tubuh itu. Ini yang Allah maksudkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah lah yang menciptakan dirimu dan Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Karena diri Allah cuma yang ada di situ Bapak Ibu. Tidak ada diri siapa-siapa, karena dia cuma yang tunggal. Ya. Nah, jadi kalaupun disebut namanya Muhammad, ya, yang Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah juga di situ. Tidak ada diri siapa-siapa, diri Allah juga tuh. Namun kesempurnaannya tanya Allah dan Muhammad tadi, itu nyatalah pada tubuh. Nah, inilah di dalam pemahaman tauhidnya, ya, mana yang Ahmad, mana yang Muhammad. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu pahami. Kan ini yang disebut insan kan? Tubuh, hati, ruh dan sir. Kita dah tahu yang sir itu adalah Nur Muhammad itu Allah. Kan Allah cuma yang ada. Nah, kita lihat nyatanya kesempurnaan Allah dan Muhammad itu yang disebut namanya pada insan. Nah, disebutlah di situ insan itu, ya, ada tubuh zahir, ada tubuh batin yang disebut namanya ruh. Yang tubuh zahir Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Itu dia tubuh zahir. Sedangkan tubuh batin itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Tuh. Jadi tubuh zahir namanya Muhammad, tubuh batin namanya Ahmad. Jadi penggabungan, perpaduan, ya, antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, Ahmad dengan Muhammad, Muhammad dengan Ahmad, inilah yang disebut namanya dengan insan itu. Insan. Makanya al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Jadi siapa yang ingin kenal aku, kenallah insan itu. Karena insan itu adalah penzohiran diriku. Insan itu tajali diriku. Insan itu bahagian diriku. Insan itu nyatanya aku. Nah, itu maksudnya. Jadi diri Bapak Ibu ini adalah bahagian diri Tuhan. Kalau bahasa Arabnya tajalli namanya. Tajalli itu kalau diterjemahkan dia kenyataan, perwujudan, copy paste, bayang-bayang, bagian, percikan. Kalau Bapak Ibu paham, ya, itu maksudnya. Jadi Muhammad nama zahirnya, Ahmad nama batinnya. Muhammad nyata pada tubuh, Ahmad nyata pada ruh. Nah, tubuh dan ruh itu, Muhammad dan Ahmad ini yang disebut insan. Insan itulah nyatanya kesempurnaan diri Allah ini, ya. Nah, itulah baru ada pemahaman Bapak Ibu. Sadarlah di situ bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada lagi diri kita di situ. Kalau tidak ada diri kita, ada selamat itu. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa may ya'tihi mu'minan. Nah, ini yang kedua nih.
Barang siapa yang datang kembali menghadap aku, dirinya telah mukminan. Mukminan itu dia telah mengenal, mukminan itu dia telah menyaksikan, mukminan itu dia telah liqa, mukminan itu telah zuq. Pada saat dirinya mukminan, ma'rifat, musyahadah, liqa dan zuq, pada saat itulah dirinya itu tak terpandang lagi akan wujud keakuan dirinya. Yang terpandang hanya Allah di situ. Hilang dirinya Bapak Ibu, fana itu. Ya, ketika dirinya hilang dan fana, qad amilas solihat. Maka dia pun beramal soleh. Amal soleh yang dia lakukan setelah dia beriman, amal soleh yang dia kerjakan setelah dia makrifat, amal soleh yang dia lakukan karena setelah dia fana dan baqa, ini yang dikatakan amal soleh yang bermakrifat. Ini amal soleh yang diterima. Ini amal soleh yang sah tuh Bapak Ibu. Jadi amal soleh yang diterima dan yang sah itu amal soleh yang mengenal Allah. Siapa yang beramal tidak mengenal Allah, tidak dikatakan amal soleh, tapi amal salah atau amal toleh. Jadi amal soleh itu amal yang bermakrifat, amal yang telah mengenal Allah. Itu maksudnya tuh. Ketika dia telah beriman dan beramal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Aku tinggikan makomnya, aku angkat derajat dirinya. Makom yang Allah angkat, makom yang Allah tinggikan kepada orang beriman yang telah mengenal. Ini yang disebut namanya makom Aryan. Nih. Makom Aryan itu makom telanjang Bapak Ibu. Makom Aryan, makom telanjang itu maksudnya makom yang tidak ada lagi keakuan dirinya. Itu yang maksudnya. Tidak ada lagi dirinya itu berwujud, tidak ada lagi dirinya itu yang bersifat. Tidak ada lagi merasa dirinya itu yang ada. Itu yang Aryan itu. Dirinya telah lepas, dirinya dah keluar, dirinya telah hancur dan dirinya telah karam. Itu yang Aryan. Makanya makom Aryan itu makom telanjang. Ini yang dikatakan makom Tuhan. Itu maksudnya. Bukan pakaian zahir yang lepas Bapak Ibu, tapi pakaian batin kita tuh. Keakuan diri yang merasa itu lepas, dah hilang pada diri kita. Man arafa rabbahu fasadal jasad, itu dia maksudnya. Nih, man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Tuhan, ya, dah duduk dia pada makom Allah tuh, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang hayat, fasadal jasad. Nah, udah hancur dirinya tuh. Nah, tidak ada dirinya lagi. Ya, udah tanggal pakaian dirinya, keakuan dirinya yang ada hanya Allah di situ. Nah, kalau udah nyata Allah di situ Bapak Ibu, maka Allah itulah yang sebenarnya yang takbir kalau sholatnya. Allah itu yang rukuknya, Allah itu yang sujudnya, Allah itu yang duduk. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya diri yang sholat itu, diri yang si Ahmad tadi itu. Nah, siapa si Ahmad itu? Siapa Ahmad? Ahmad. Ini kita buka rahasianya dulu, rahasia huruf dulu. Ahmad. Ahmad itu, ya, itu singkatan Bapak Ibu. Ahmad itu diri yang batin tuh. Ya, mana diri batin tadi? Ruh. Nah, diri yang zahir siapa namanya? Muhammad. Nyata pada tubuh. Disingkat namanya dengan Ahmad. Gabungan Allah dan Muhammad itu disingkat dengan Ahmad. Nah, lihat alif ha mim dal. Alif ha, ini Allah. Mim dal, ini adalah Muhammad. Maksudnya tuh. Jadi Allah dan Muhammad itu disebut namanya Ahmad. Ahmad itu diri yang batin. Itu ya Allah tuh. Maka hakikat yang sholat, hakikat yang takbir itu Ahmad. Wah. Ya, hakikat ruku itu si Ahmad.
Hakikat sujud juga si Ahmad. Hakikat duduk itu juga si Ahmad. Atau maksudnya itu diri Allah itu maksudnya Bapak Ibu, bukan diri siapa-siapa. Makanya kenalilah si Ahmad itu sebenarnya. Si Ahmad itu yang roh. Nah, kalau kita haluskan lagi ke dalam, kalau Bapak Ibu mau menyelami ke dalam lagi, tilik lagi ke dalam diri, bahwa segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada, ya. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Kenapa segala yang wujud dan ada itu hakikatnya tidak ada, dan yang sebenar ada itu adalah yang kosong tadi, yang tidak ada. Karena segala yang wujud dan segala yang ada itu asalnya daripada yang kosong. Maka kosong itu jangan dibilang tidak ada. Kosong itulah yang sebenar ada. Dia kosong tapi bersih, dia bersih tapi kosong. Contoh, Ustadz bilang dulu bawang. Nah, kita ingin membuka kulit bawang supaya dapat. Nah, ini bawang. Ketika kita korek kulit bawang ini supaya dapat isi, buka kulitnya, apa yang berjumpa Bapak Ibu? Kulit juga baru, belum bawangnya lagi. Buka lagi kulitnya, masih nampak isinya? Kulit juga. Buka lagi kulitnya, kulit juga Bapak Ibu. Sampailah habis kulit bawang itu dikupas, adakah berjumpa bawangnya? Tidak. Apa yang berbau itu? Bau apa? Baunya aja tinggal lagi Bapak Ibu. Baunya tinggal. Kita buka kulit-kulit supaya dapat bawang. Rupanya setelah habis kulit bawang itu dibuka, yang bawangnya juga belum berjumpa. Bawangnya belum bersobok lagi. Ya. Yang jumpa itu hanya baunya. Biarkanlah 5 menit, biarkanlah 10 menit. Setelah baunya hilang, apa yang tinggal lagi? Kosong. Jadi yang bawang itu yang mananya? Yang kosong itulah yang bawang tuh. Kenapa? Asal yang bawang, asal segala yang ada, asal segala yang wujud, itulah yang kosong itu. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah diri yang maha ada itu, diri yang maha wujud itu yang sebenarnya. Nah, itu mesti pahami. Ya, jangan dibilang kosong tidak ada. Kosong itu ada. Namun dia batin. Nah, contoh lagi. Ustaz beri contoh lagi banyak. 0. Kita membuktikan bahwa kosong itu ada. Dari 0 maka terbit angka 1. Angka 1. Ya. Apa tadi Rahmi? Titik. Pandang Ustaz, hilang titiknya. Lihat, kosong atau 0. Dari 0 atau kosong ini, maka muncul namanya angka 1. Itu artinya angka 1 ini secara hakikatnya, itu tidak ada. Nah, secara hakikatnya tidak ada. Ya. Kalau angka 1 itu hakikatnya tidak ada, lalu mana yang sebenar ada? 0 atau angka 1? 0 inilah yang sebenar ada. Kalau 0 yang sebenar ada, lalu angka 1 ini apa bagi 0? Aneh wujud 0 itu sebenarnya. Inilah kenyataannya. Pandangan zohir nampak angka 1-nya. Pandangan zohir. Pandangan luar nampak angka 1-nya. Tapi pandangan dalam, pandangan hati nampak kosongnya. Jadi yang 1 itulah wujud yang kosong. Yang 1 itu wujud yang kosong. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga yang kosong tuh. Ya, karena kosong itu telah wujud. Kosong itu telah zahir, kosong itu telah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam inilah wujud yang kosong itu. Yang kosong itulah yang sebenar wujud, yang sebenar ada. Yang sebenar ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Yang namanya adalah Allah. Jadi Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang ada. Kalau Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada,
Maka segala yang ada ini, inilah kenyataan Allah. Kalaulah segala yang ada ini kenyataan Allah, maka segala yang ada inilah yang Allah itu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat, tilik lagi ke sini. Nah, ruh tadi ya, yang amat tadi. Ya, siapa ruh? Nah, lihat ruh ini yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu sebut namanya dengan hayat. Ya, siapa si hayat tuh? Si hayat itu adalah aku, kata Allah. Aku Allahnya, Bapak Ibu. Apa maksud Allah tuh? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nih, ini dari ujung kaji kita, Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa artinya itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu kenapa tidak kamu lihat, tidak kamu pikirkan? Maksudnya, terjemah maknanya, aku ini ya sudah nyata pada dirimu. Maksudnya tuh, aku ini nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu perhatikan? Maksudnya tanya apa? Aku ini sudah wujud. Ya, yang wujud itu aku. Kalaulah aku itu yang wujud dan yang wujud itu aku, maka pahamilah, kata Allah, yang melihat itu aku, yang berkata itu aku, yang hidup itu aku, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya yang Allah pada diri Bapak Ibu, itu namanya yang si hayat ini. Itu ayat tuh. Yang si hayat itu ya Allah. Kalau tak ada si hayat, bisa Bapak Ibu hidup? Tidak bisa hidup. Si hayat itu yang aku, yang bernama Allah itu. Makanya nyatanya si hayat pada diri Bapak Ibu, itu disebut namanya ruh. Ya. Nyatanya si hayat pada diri Bapak Ibu, itu yang ruh itu. Barulah nyatanya ruh itu nyata pada anggota anggota tubuh. Itu maksudnya tadi itu. Hidupnya tubuh ini, itu kena ruh tuh. Tapi ruh itu sebenarnya adalah hayat. Yang hayat itu aku, kata Allah. Itu yang disebut namanya, yang tubuh ini adalah Muhammad, yang ruh atau si ayat itu adalah Allahnya itu. Artinya katakan Muhammad dengan Ahmad. Itu adalah rahasianya, Bapak Ibu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada dikatakan Hamim. Hamim itu apa artinya itu? Jadi kalau maknanya secara ibarat, Allahu a'lam bisawaf. Apa artinya itu? Hanya Allah yang tahu. Tapi secara makna isyarat, makna lataif, makna al-haqa'iq, ya, ini kan firman Allah nih Bapak Ibu. Sedangkan firman Allah itu hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita. Kalaulah hamim tidak ada artinya, tidak ada maknanya, mana bisa menjadi petunjuk bagi Bapak Ibu? Karena rahasianya tersembunyi juga, tak bisa jadi petunjuk dia. Karena ini adalah kalam Allah. Yang tahu siapa maknanya? Yang tahu hanya Allah. Kalau yang tahu hanya Allah, maka tanya kepada Allah. Tanyakan kepada Allah. Fas'al bihi khabira. Tanyakanlah kepada aku, karena aku yang tahu maknanya, karena itu kalamku. Syarat untuk bertanya kepada aku, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benar kamu bertakwa kepada aku, yakin dengan aku, percaya dengan aku cuma yang wujud. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Wa yu'allimukumullah. Aku akan ajari kamu makna yang sebenarnya. Kalau Allah yang ngajar kita makna yang sebenarnya, hamim, apa kata Allah? Wastona'tuka linafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, makna isyarat, makna lataib yang aku tanamkan ke dalam rahasia dirimu.
Hamim itu maksudnya ha dan mim. Ha itu maknanya Hayyun, mim itu maknanya adalah Muhammad. Maka jawabannya oh itu. Siapa si Hayyun? Si Hayyun itu yang Allah itu. Siapa si Muhammad? Muhammad inilah kenyataan Allah. Ya, kalaulah Muhammad kenyataan Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ya. Muhammad itu Allah itu sendiri. Makanya kesempurnaan si Hayyun yang dikatakan Allah nyata pada Muhammad, ini yang disebut namanya insan tadi. Jadi insan, Muhammad, Ahmad, satu juga orang itu Bapak Ibu. Itu maksudnya itu. Jadi Bapak Ibu mesti mengenal setiap nama ada orangnya, setiap nama ada wujudnya, setiap nama ada orangnya tuh. Ya, maka disebut namanya Ahad. Ya, Ahad. Jadi 3 nama tapi 1 orangnya tuh. Ahad. Ini dalam surah apa nih? Qul wallahu ahad. 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 Ada berapa huruf? 3. Alif itu Allah. Ha itu Muhammad. Dal itu Adam. Terkecoh aku. Ya, sekali-kali Rami itu terkecoh aja di antara Allah. Allah, Muhammad, Adam. Adam apa artinya? Tiada. Adam itu tiada. Enggak. Ya, kalau Adam itu tiada, siapa diri Adam itu sebenarnya? Kalau Adam itu tiada, siapa diri Adam itu sebenarnya? Itulah nyatanya Allah. Apa kata Allah dok? Kalau Adam itu tiada, lalu Adam siapa? Adam itu nyatanya Allah. Kata Allah, wa khalaqu Adam. Itu dia, wa khalaqu Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu ka suratihi. Apa artinya? Sesuai dengan gambaran diriku, rupaku. Hadis yang kedua, ya. Innallaha khalaqa Adam ka suratir Rahman. Kita buat ini. Khalaqa Adam ka suratir Rahman. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran sirah Rahman. Siapa Rahman? Allah itu. Itu maksudnya itu. Adam itu aku itu Adam. Ya. Siapa rahasia Adam? Ini putar lagi ke sini biar paham apa Bu. Rahasia Adam yang insan tadi, rahasia insan, rahasia Adam itu adalah Muhammad. Rahasia Muhammad itu adalah Ahmad. Muhammad dan Ahmad itu aku, Allah tuh. Itu maksudnya. Jadi Muhammad itu yang zahirnya, Ahmad itu yang batinnya. Kesempurnaan memandang Muhammad dan Ahmad disebut namanya Adam atau disebut namanya insan. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Itu dimundurkan tuh tarki namanya Bapak Ibu. Ini proses tarki sebetulnya di sini. Ini Ustaz buat sini. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Memandang itu dari bawah ke atas, ya. Siapa insan? Insan itu ya, adalah rahasiaku. Gitu. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu sebenarnya adalah aku. Maksudnya tuh. Jadi tiliknya kepada Allah lagi Bapak Ibu. Ke Allah juga perginya tuh. Maka kenalilah ya, si Ahmad itulah sebenarnya yang sholat itu. Siapa si Ahmad? Allah dan Muhammad. Makanya dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, atau Ahmad menyebut kepada Muhammad. Apa kata Ahmad kepada Muhammad atau kata Allah kepada Muhammad apa? Kif ya Muhammad. Nih. Kif ya Muhammad,
Ana rabbaka usolli. Kif ya Muhammad. Apa artinya kif ya Muhammad? Berhentilah engkau hai Muhammad. Siapa Muhammad tadi? Ini tubuh nih Bapak Ibu, lihat nih, ini tubuh. Berhenti ke Muhammad. Jangan tubuh ini merasa dirinya ruku, yang sujud, yang berdiri, yang i'tidal. Jangan, kif ya Muhammad. Jangan kamu mengatakan kamu yang angkat tangan. Ya takbir, ruku, i'tidal, sujud. Ana rabbaka. Apa artinya? Aku Rabbmu. Rabbmu usolli, ya, solat. Mana yang Rabbmu di dalam diri Muhammad tuh? Wa fi anfusikum tadi. Aku ni wujud pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkannya? Aku sudah wujud pada dirimu. Yang hidup tuh aku pada dirimu. Yang pada dirimu tadi itu adalah ruh. Siapa ruh ini tadi? Si Ahmad. Ruh itu yang si Ahmad. Ditelusuri ruh itu yang si hayat tadi. Yang hidup itu Allah. Itu maksudnya. Itu yang katakan usolli, aku yang sholat. Si Ahmad itu yang sholat. Ahmad itu ruh itu, ya. Bukan tubuh Bapak Ibu. Tubuh ini kan mati tadi itu. Tidak kata Muhammad itu. Bisakah tangan ini bergerak mengangkat dan takbir kalau tidak ada roh? Tidak. Jadi antara tubuh dengan roh, antara Muhammad dengan Ahmad, mana yang imamnya, mana yang makmumnya Bapak Ibu? Makmum dulu. Kalau bersorak-sorak Ustaz mah Ahmad dengan Muhammad. Muhammad tubuh, Ahmad roh. Antara tubuh dengan roh, antara Muhammad dengan Ahmad, yang mana yang imam, yang mana yang makmum makwa? Supaya Ahmad, alhamdulillah. Salam Ustaz loh. Yang imam itu adalah Ahmad. Ahmad pada diri Bapak Ibu itu yang ruh. Sedangkan yang makmum itu adalah Muhammad. Muhammad pada diri Bapak Ibu itu adalah tubuh. Di situ letaknya. Imam dulu takbir. Imam yang takbir dulu, baru makmum ruh itu dulu yang takbir, Allahu Akbar, baru nampak makmumnya takbir Allahu Akbar. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat sini, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya nih? Sallu, solatlah kamu, kama sebagaimana, seperti, ada ra'aitumuni, kamu melihat aku usolli, yang solat. Apa maksudnya? Hei Muhammad. Nih, hei Muhammad kata Allah atau kata Ahmad, ya, solatlah kamu, takbirlah kamu setelah kamu melihat aku yang takbir. Apa maksudnya itu? Muhammad kata Allah, Muhammad kata si Ahmad, takbir kamu setelah kamu melihat aku takbir. Ruh itu dulu yang takbir, baru nampak tangan ini takbir. Allah itu dulu angkat tangan, baru nampak Muhammad itu angkat tangan. Karena ruh itulah yang imamnya, dan tubuh itu makmumnya. Yang ruh itu adalah si hayat itu adalah Allah. Sedangkan tubuh itu adalah Muhammad. Itu dia, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sudah. Jadi tubuh ini menyaksikan dia dulu, ruh itu yang berdiri, baru nampak tubuh itu yang berdiri. Ahmad itu yang berdiri, nampak sama si Muhammad, Ahmad berdiri, baru dia berdiri. Jadi berdiri dulu imamnya, ruku dulu imamnya, i'tidal dulu imamnya, sujud dulu imamnya, duduk baru imamnya, datang lihat, baru dia melihat itu, mengikuti aja di Bapak Ibu. Tubuh itulah yang mengikuti imam itu. Imam itu adalah ruh. Dah sempurna salat Bapak Ibu itu. Itulah orang yang telah mengenal akan hakikat salat. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal akan hakikat salat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan,
maka batal sholatnya itu. Itu yang dikatakan sholat yang fawailul lil musallin, nerakawilah bagi orang yang lalai. Dia tidak mengenal siapa sebenarnya yang sholat yang sebenar-benarnya itu, kata Tuhan. Yang sebenar-benarnya sholat itu adalah ana rabbaka usolli. Tapi ketika Bapak Ibu paham yang sholat itu aku, kata Allah, tak ada lagi pengucapan kalimat itu. Diam, tidak ada kata, tidak ada suara itu. Hanya Allah di situ yang berdiri dengan sendirinya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga kita bisa memulangkan akan amanah rahasia diri ini kembali kepada Tuhannya dalam keadaan fitrah dan bersih. Bagaimana awalnya fitrah bersih, pulangnya mesti fitrah dan bersih. Datangnya adalah kosong, datangnya tiada, kembalinya juga kosong dan kembalinya tiada. Tidak ada membawa apa-apa. Kalau membawa apa-apa yang dibawa itu, bawalah yang kosong. Yang kosong itu bawa diri Tuhan. Datangnya dari Tuhan, kembalinya tetap diri Tuhan kembalinya. Tidak ada di siapa-siapa. Ini saja mungkin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.